Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Minas. Ibu berharap anak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kita singkat dengan MPLS. Pada kegiatan MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Nah, sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri melalui profil singkat berikut ini. Nah, kita lanjutkan. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Mungkin sebagian dari anak-anak Ibu pernah mendengar tentang wawasan wiyata Mandala. Ada kata wawasan, wiyata, dan Mandala yang masing-masing memiliki makna sebagai berikut. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata memiliki makna pendidikan atau pengajaran, dan Mandala sebagai tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah cara pandang atau sikap bertanggung jawab kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pengajaran memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar bertujuan untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya bagi peserta didik. Agar fungsi sekolah bisa sesuai dengan tujuannya, sekolah memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Di sini sekolah berperan sebagai rumah kedua bagi peserta didik, di mana di sekolah mengajarkan atau memberikan pengalaman hidup bagi peserta didik. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah berprinsip sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah juga harus memberikan perhatian untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Keenam, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak untuk pembentukan karakter peserta didik. Yang ketujuh, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, anak-anak Ibu masih tetap semangat? Ya, harus semangat ya. Jadi, bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata Mandala? Di sini ada 5 komponen penting yang berperan dalam mewujudkan wawasan wiyata Mandala di sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, civitas akademika, dan peserta didik, serta peran masyarakat sekitar. Peranan kepala sekolah memegang kunci untuk suksesnya wawasan wiyata Mandala di sekolah, karena kepala sekolah merupakan pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kemajuan dan kesuksesan. Kepala Sekolah SMP 2 Mandi Angin dipimpin oleh Ibu Mimi Suciani SPD. Beliau merupakan kepala sekolah yang
kreatif dan inovatif, dan bersemangat dalam pengembangan sekolah. Berikut ini ada beberapa fungsi atau tugas kepala sekolah dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala. Anak-anak ibu dapat melihat pada tabletnya atau pada HP. Selanjutnya, peranan guru dalam pembentukan atau penciptaan wawasan wiyata mandala. Guru sebagai pengajar dan pendidik harus mampu untuk menunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya, menjadi tauladan di masyarakat, dan mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Juga, guru harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Dan guru merupakan orang tua kedua bagi siswa di sekolah. Berikutnya, peranan civitas akademika atau pendik di SMP Negeri 2 Minas. Yang pertama ada Bu Nurul Fauziah Nasution yang berperan sebagai TU yang bertugas mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Berikutnya ada Pak Ali Muji yang berperan sebagai penjaga sekolah untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekolah. Selanjutnya ada Bu Putri Nur Hasanah yang bertugas sebagai kebersihan sekolah, menjaga sekolah tetap rapi dan bersih. Selanjutnya merupakan peranan siswa, yaitu peranan peserta didik sebagai bagian dari warga sekolah. Apa saja yang dapat dilakukan oleh anak-anak ibu dalam mendukung terbentuknya wawasan wiyata mandala? Yang pertama, mentaati tata tertib dan berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, belajar yang tekun. Keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang keenam, menjauhi narkoba. Yang ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kedelapan, menjaga keamanan sekolah. 9. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Yang ke-10, memelihara lingkungan sekolah dan berperan aktif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh sekolah. Komponen terakhir adalah peranan masyarakat, yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala, ada mekanisme yang dilaksanakan. Mekanisme ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan preventif atau pencegahan, terdiri dari 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Apa itu 7K? Yaitu keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kerindangan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Contoh kegiatan MPLS. Yang berikutnya, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya.
Berikutnya, meningkatkan keamanan saat berangkat dan usai sekolah. Tahap kedua yaitu tahapan represif. Tahapan yang dilaksanakan setelah terjadi suatu permasalahan. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak di luar sekolah. Yang kelima, dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, dengan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami dan dapat melaksanakan agar kita bisa menciptakan sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Dan ingat untuk tetap menjaga stamina dan patuhi protokol kesehatan. Sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.